nggak usah dijelasin, aman, aman, nyaman gitu kan, enak kamunya ya. Ramah, ramah itu menyenangkan, penuh senyum gitu ya. Nggak ada yang jutek, nggak ada yang senang marah-marah ya. Lalu inklusif. Kalau inklusif itu apa? Inklusif itu adalah pendidikan untuk semua, tidak ada pemilahan, tidak ada perbedaan. Semuanya harus mendapat pembelajaran yang sama, perlindungan yang sama, pengakuan yang sama, itu inklusif ya, nggak ada yang dibedain. Nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada cantik, nggak ada jelek, nggak ada, semua sama ya. Lalu sehat, taulah sehat ya, sehat jasmani, sehat rohani, jadi jangan badannya aja yang keker, yang sehat, tapi hatinya juga dong yang bagus ya, yang sayang sama sesama. Lalu yang asri, asri itu terlihat bersih, menyenangkan lihatnya. Uh, Jangan buang sampah sembarangan. Sampahnya dipilah yang plastik dan yang bisa didaur ulang, dan yang tidak sampah rumah tangga tuh ya. Jadi kita enak semua bersih. Lalu nyaman, nyaman, menyenangkan dan sebagainya, itu berkaitan juga dengan aman, ramah dan yang lain-lainnya ya. Jadi kita enak di sekolah, nyaman gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini latar belakangnya nggak usah dibacain deh ya. Oh, soalnya aturan-aturan kamu juga ntar bingung bacanya ya. Dibaca aja deh, ada keputusan presiden, ada undang-undang tentang perlindungan anak, ada juga tentang sistem pendidikan nasional, ada instruksi presiden tentang gerakan masyarakat. Nah, kenapa ini diadakan? Karena sepertiga waktu anak berada di sekolah, kamu tuh banyak sepertiga waktu hidupmu yang 24 jam itu, 8 jam itu ada di sekolah. Sehingga kamu harus dijaga keamanannya. Lalu ketakutan orang tua, banyak orang tua yang takut. Ya, kamu udah gede sih SMA sebetulnya. Tapi kan orang tua ada juga yang masih gitu deh. Mesti hati-hati ya, awas ini, awas itu, dan sebagainya. Makanya untuk mengatasi keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat sekitar ya, dan pemerintah, karena kondisi kalian di sekolah tuh kadang-kadang rawan kekerasan, ada yang suka malak minta dijajanin gitu ya. Kalau minta jajaninnya baik-baik ya kasih aja lah. Tapi kalau dengan kebentak dan sebagainya itu nggak boleh ya. Keracunan, nah kalau sekarang tuh kantin udah nggak boleh buka, jadi Anda nggak bisa jajan di sekolah, harus bekal dari rumah. Nanti kalau pergi datang ke sekolah ya, harus bekal dari rumah, bawa makanan, bawa minum sendiri ya. Lalu kadang-kadang ada kecelakaan kan, yang suka bawa motor tuh suka kebut-kebutan, nggak bener deh pokoknya. Kotor karena nggak dijaga sama kalian juga, buang sampah di mana aja. Biasanya di kolong bangku tuh banyak sampah tuh. Ayo, kamu lagi SMP, di kolong bangkunya kotor nggak? Lalu kondisi gedung yang mudah rubuh, insya Allah SMA 4 nggak ya? Mudah rubuh juga ada bencana, nggak tahu kalau gempanya gede banget, mungkin juga sih, tapi mudah-mudahan tidak ya. Lalu masih tingginya angka kekerasan di sekolah, itu menurut penelitian dari pemerintah. Oke, lalu kenapa ada sekolah ini? Adanya program dari kementerian, lembaga yang saat ini sudah berbasis sekolah dan menunjang terhadap kondisi yang diinginkan dalam sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator penting dalam KLA tuh lupa, lindungan anak, pokoknya belakangnya ibu, aduh, astagfirullah, tuh berisik di SMA 4 mah. Nah ini kenapa anak masih disebut anak, karena tentang Undang-Undang Perlindungan Anak itu pada pasal 1 ayat 1, yang disebut anak itu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi kamu anak SMA kan paling 15, 16, 17 gitu kan ya, sekitar itu ya. Nah itu berarti masih termasuk anak juga yang masih dalam kandungan ya. Lalu prinsip sekolah ramah anak, pengelolaan yang baik, tidak diskriminasi tadi, tidak ada yang dibedakan, partisipasi kamu dihargai, lalu hidup dan kelangsungan hidup dan perkembangannya juga dijaga. Kepentingan yang terbaik untuk anak harus seperti apa? Kebutuhan orang kan beda-beda ya, semua punya kebutuhan yang berbeda, tapi diharapkan semua kebutuhannya bisa terpenuhi, baik kebutuhan belajar atau kebutuhan keamanan, kebutuhan kenyamanan, dan pemenuhan usaha untuk mencapai cita-cita. Oke, ini komponen sekolah ramah anaknya, ada kebijakannya,
Tenaga pendidik dan kependidikan terlatih, hak-hak anak, insya Allah ya guru-guru SMA 4 sudah terlatih. Lalu pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, penerapan disiplin positif. Jadi kalau kadang-kadang diomelin guru berarti kamu nggak nyelesain tugas berkali-kali. Kalau sekali dua kali sih biasanya ditegur biasa. Kalau sudah berkali-kali, kamu jangan marah. Kamu harus introspeksi diri. Kenapa guru seperti itu? Nggak akan tiba-tiba begitu guru tuh ya. Lalu sarana prasarana yang ramah anak, tidak membahayakan anak, misalnya banyak kaca, ada sudut-sudut runcing, dan sebagainya. Itu mencegah untuk Anda tidak celaka ya. Lalu partisipasi anak, jadi partisipasi Anda itu Anda harus aktif. Jadi jangan guru aja terus yang ngasih materi, kamu juga boleh mengemukakan pendapat sebanyak pemikiran kamu itu benar dan caranya juga harus benar. Jangan bahasa tubuh dengan cara berbicara itu memperlihatkan bagaimana kepribadian Anda. Itu kata orang BK ya. Nanti ketahuan deh sama guru juga kamu kayak gimana kalau ngomongnya. Seperti gimana gitu ya. Lalu partisipasi orang tua. Nah ini kadang-kadang orang tua itu bukan tidak ya, kurang mau berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sekolah. Itu harusnya dijalankan karena kamu cuma dititipin semampat tuh. Kamu tetap orang tuamu adalah orang tuamu yang di rumah, bukan tanggung jawab sepenuhnya di SMA, di sekolah, bukan. Tapi kadang-kadang orang tua sibuk lah atau apalah, sulit sekali dikontak kalau Anda punya masalah. Lalu partisipasi dunia usaha juga itu kan hubungannya nanti dengan kamu memahami bagaimana dunia kerja itu ya. Kalau di BK itu namanya layanan bimbingan karir ya. Lalu stakeholder lainnya tuh pemerintah, dinas pendidikan, orang tua manajemen sekolah dan sebagainya. Juga alumni SMA 4 keren-keren loh. Selalu membantu kalau ada kegiatan di sekolah. Kita ke kewajiban Anda. Jangan Anda menuntut kewajiban guru saja ya, kewajiban sekolah. Anda juga punya kewajiban sebagai siswa, yaitu hormat pada orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Makanya nggak boleh bully-bulian ya, sayang sama temen ya, biar disayangin lagi. Gak akan ada yang sayang sama kamu kalau kamu nggak sayang sama teman kamu. Lalu mencintai tanah air, bangsa, dan negara, jelaslah kamu tinggal di mana. Segala yang kamu makan dari tanah Indonesia tercinta ini ya, nggak boleh lupa tuh ya, harus dipegang teguh. Lalu menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Yang muslim dan non-muslim di SMA 4 ada pelajaran agamanya khusus. Yang muslim terutama masuk itu Anda harus tadarus dulu sebelum memulai pelajaran. Lalu nanti istirahat pertama kamu bisa sholat duha. Istirahat kedua kamu sholat zuhur. Dan sebelum pulang kamu sholat asyar bisa berjamaah. Ada mestinya di SMA 4 ya. Nah kalau yang non-muslim itu ada guru agamanya khusus ya. Kalau hari Jumat, yang putra itu Jumatan, yang putrinya ada keputrian. Lalu melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Nah ini soal etika dan akhlak ini, akhlak menyangkut dengan keimanan kamu ya, tingkat keagamaan kamu. Kalau etika itu tergantung dari kepribadian, pola asuh, dan sebagainya. Nanti Ibu jelaskan lagi ya. Nah sekarang, kamu kan namanya juga pelajar ya. Pelajar itu kan harus belajar. Nah, gimana belajarnya biar efektif? Kenapa sih harus efektif? Ya harus efektif lah. Kan kamu harus mencapai tujuan belajar. Emangnya sekolah 3 tahun di SMA 4 nggak punya tujuan? Ngapain juga datang ke sekolah? Benar nggak? Nah, harusnya Anda punya cara belajar yang efektif sehingga tujuan Anda itu tercapai. Jadi kamu sebelum masuk nih ke sekolah ya, sekarang masih daring. Dipikir-pikir ngapain kamu sekolah di SMA 4? Ya, kamu harus punya tujuan. Jangan asal masuk, asal sekolah, oh no way, nggak zaman kayak begitu ya. Kamu harus punya tujuan hidupmu ya. Nah, bagaimana cara belajar yang efektif? Yang pertama adalah sesuai dengan tipe belajar. Nanti Bu bahas tipe belajar itu apa saja ya. Yang kedua harus fokus. Fokus itu konsentrasi penuh. Mikirin macam-macam di kepalanya adalah apa yang kamu hadapi. Itu namanya belajar ya. Jangan di depan kamu buku, pikiran kamu kemana-mana ya. Mikirin si dia lagi, wah gawat itu mah. Yang ketiga, hindari gangguan belajar. Kayak suara,
di tempatnya berisik, kamu nggak suka berisik. Tapi ada anak-anak tertentu yang kalau belajar memang harus sambil dengerin lagu, ada macam-macam. Ini maksudnya suaranya suara yang mengganggu ya. Lalu game. Ini sudah jadi tren ya di kalian semua itu game. Cobalah kalau untuk waktunya belajar, itu game tuh pinggirkan dulu. Lalu malas, ntar ngapain juga, kamu nggak akan bisa belajar kalau ntar. Kamu harus punya waktu yang tertata. Jam sekian akan begini, jam sekian akan begini, dan seterusnya. Nanti kalau ketemu guru BK di kelas, kamu akan diajarin bagaimana membagi waktu ya. Pokoknya jangan malas. Niat awal kamu sekolah di SMA 4 harus kamu pegang teguh setiap hari, setiap jam, setiap detik. Bahwa saya sekolah di SMA 4 itu mau apa, mau jadi apa, tujuannya apa, itu harus dipegang biar nggak malas ya. Lalu tidak tepat waktu, yaitu dia kalau punya tugas buat minggu depan, antar aja minggu depan. Enggak begitu, kerjakan dari sekarang, biar nanti kalau ada salah bisa dilihat lagi, oh ini masih salah, jadi waktunya masih panjang, jangan dipepetkan ke akhir ya, dibiasakan itu ya. Jadi harus tepat waktu. Lalu terstruktur, apa sih Bu terstruktur? Terstruktur itu berurutan sesuai dengan tuntutannya. Jangan karena ke sini kan sekarang di SMA 4 tuh SKS ya. SKS itu ada UKBM-nya. UKBM itu terstruktur dari bab ini, unit ini, terus ke sana maju terus. Karena itu kamu jangan aclok-aclokan nanti pemahaman yang kamu dapatkan juga tidak akan runut, jadinya tidak akan teratur ya. Dan terakhir, berulang kali Ibu katakan harus memiliki tujuan. Jangan asal. Oke, kita bicara sekarang tipe belajar. Ada 3 tipe belajar. Yang pertama visual. Visual itu kamu paling ngerti kalau baca atau melihat tulisan. Nah, caranya gimana biar menarik untuk banyak membaca? Bacaan kamu tuh dibuat semenarik mungkin, dikasih stabilo lah yang pentingnya, dikasih gambar-gambar bunga lah, gimana sukanya kamu ya, dipakai emoticon lah, atau dipakai gambar apa gitu ya. Ya, jadi kamu tertarik untuk membacanya dan fokus ke situ. Itu orang yang tipenya visual. Lalu yang kedua adalah tipenya auditory, yaitu mendengar. Dia kalau pas guru menerangkan atau teman kamu yang sedang menjelaskan itu dengan mendengar akan lebih fokus dan akan lebih memahami. Itu orang yang tipe auditory. Lalu yang ketiga adalah tipe kinestetik. Kinestetik itu orang yang kalau melakukan atau mempraktekkan baru ngerti, baru oh iya ini kayak gini. Nah, apakah kalian ada salah satu dari ini? Tidak. Sebenarnya tiga-tiganya hanya saja mungkin akan lebih di visual atau lebih di auditori atau lebih di kinestetik. Nah, caranya bagaimana? Nah, kamu harus mengenal dirimu sendiri. Seperti apa kalau kamu belajar itu lebih nyaman, lebih enak, dan lebih masuk. Jadi kamu pikirin sendiri ya. Nah, nanti kalau ketemu sama guru BK-nya bisa konsultasi sih ya, bisa cerita, bisa saling memberi pandangan, memberi masukan sehingga kamu memahami oh ini tuh gini. Nah, kalau kalau sudah psikotes itu di hasil psikotes biasanya suka ada tipe belajar kamu apa, berapa persen visualnya, berapa persen auditorinya, berapa persen kinestetiknya. Itu dulu ya. Nah, sekarang kalau kamu sudah belajar, sudah punya tujuan, seiring dengan perkembangan usia kamu akan membentuk kepribadian kamu lebih permanen, lebih menetap. Nah, di dalam kepribadian itu terbentuk juga karakter, ya. Karakter itu kebiasaan, ciri khas kamu. Baik kalau kamu ngomong atau bahasa tubuh kamu atau mimik kamu, ekspresi kamu, itu adalah karakter. Jadi karakter adalah ciri khas individu yang relatif menetap. Jadi emang orangnya kayak begitu kan, kamu suka ngomong, biarinlah si itu mah emangnya orangnya kayak gitu. Nah, itu karakternya itu begitu ya. Lalu karakter itu bagaimana terciptanya? Karena latihan atau berulang-ulang melihat atau melakukan seperti itu sehingga menetap dalam pola pikir kamu. Karena latihan berulang-ulang dan diterima oleh pola pikir individu sehingga tercermin dalam perilaku dan cara bicara yang menjadi bagian dari kepribadian. Jadi karakter itu bukan kepribadian tapi bagian yang penting dalam membentuk kepribadian.
Apa sih pengaruhnya karakter pada kepribadian? Emang penting sih punya kepribadian? Ya ampun, kalau kamu nggak punya kepribadian, bukan orang atau namanya ya. Nah, kenapa karakter berpengaruh pada kepribadian? Kepribadian itu terbentuk berdasarkan pendidikan masa kecil oleh pola asuh ya. Kamu diasuhnya sama siapa? Kalau sama orang tua, apa bapaknya galak, ibunya terlalu baik, atau ibunya yang cerewet, bapaknya diem aja gitu ya. Nah, pola asuh itu dari kecil membentuk kepribadian kamu. Kalau kamu tinggal juga di keluarga besar, ada nenek, ada kakek, ada uap, paman, bibi, dan sebagainya, itu juga mempengaruhi pola-pola mereka mengasuh kamu, itu mempengaruhi kepribadian kamu juga. Jadi kepribadian kamu itu berkembang sesuai dengan perkembangan juga kemampuan sosial. Nah, kalau kamu kalau sekarang zamannya udah masuk TK, PAUD kayak gitu ya, dari kecil ya itu kan terutama itu adalah merangsang kemampuan sosial atau kemampuan bergaul kamu. Itu juga salah satu hal yang bisa membentuk kepribadian kamu. Dan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup kamu juga, di mana tempat kamu tinggal, di mana tempat kamu berinteraksi. Itu juga akan mempengaruhi kepribadian. Jadi macam-macam hal yang akan membentuk kepribadian kamu, termasuk membentuk karakter kamu ya. Jadi karakter itu adalah bentuk dasar dari kepribadian seseorang, hasil pola asuh dan kondisi lingkungan tadi ya. Lalu, ada berapa macam sih karakter? Karakter banyak, ada 18 macam. Dan bukan satu-satu macam gitu, tapi nyampur. Uh, 18 macam itu apa saja? Ada religius, itu yang paling utama ya. Kita kan orang beragama. Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila juga nomor pertamanya kan. Nah, itu harus kita beragama sebelum hal-hal yang lain. Lalu dari beragama itu jujur, jelas dalam agama apapun itu jujur harus. Lalu toleransi, toleransi itu bisa menghargai orang lain, ya. Lalu disiplin, disiplin tepat waktu, sesuai aturan, ya. Lalu kreatif, ini otaknya tuh muncul hal-hal baru yang akan dilakukan. Ah, kayaknya ini harusnya begini, ini harus begitu. Nah, itu orang kreatif itu merupakan sebuah karakter ya. Lalu demokratis, jadi kamu nggak tidak mengambil keputusan sendiri. Keputusan kamu ambil itu sesuai dengan uh, kesepakatan bersama di antara kamu dan teman-temanmu. Kalau ada masalah misalnya ya. Lalu cinta damai, yaitu nggak suka lihat yang berkelahi, nggak suka marah-marah, tenang. Kalaupun ada masalah dibicarakan baik-baik. Cinta tanah air harus kamu warga negara Republik Indonesia harus cinta tanah air ya. Lalu semangat kebangsaan. Ya, kamu ingin membangun negeri ini dengan yang sebaik-baiknya kan. Lalu menghargai prestasi. Nah, kadang-kadang kalau ada orang berprestasi, kamu suka iri kan. Nah, kamu bukannya iri, harusnya mikir kok dia bisa begitu. Gimana ya caranya? Aku harus tahu. Tapi prestasinya bukan hasil cheating ya, bukan hasil curang. Cheating itu curang. Nyontek kah, nodong kah, apapun itu, no way. Itu bukan prestasi ya. Lalu gemar membaca harus, karena buku itu adalah jembatan ilmu ya, dari kecil harus senang baca. Bersahabat atau komunikatif, jadi kamu kalau ngomong sama orang lain tuh enak didengar gitu, menyenangkan gitu. Kan membuat orang bahagia itu amal, itu ibadah ya, dapat pahala itu. Jadi kamu hanya juga harus bersahabat. Peduli lingkungan, jelaslah masa lingkungan hidup kamu mau kamu rusak, harus kamu perhatikan, harus selalu bersih, tertata, dan sebagainya ya. Mandiri, mandiri itu bukan mandi sendiri, tapi kamu mampu melakukan hal-hal itu sendiri, berusaha untuk sendiri. Kalaupun masih belum bisa kamu minta tolong orang lain, itu jangan selalu maunya minta tolong. Tapi usahakan dulu sendiri, kalau tidak mampu baru minta tolong pada orang yang lebih kompeten dalam hal itu. Peduli sosial, ya, peduli sosial itu artinya bukan berarti kamu harus sedekah terus, ngasih uang terus sama orang lain yang nggak punya, bukan. Peduli sosial itu bisa juga membantu, misalnya ada nenek-nenek mau nyebrang susah, lalu kamu seberangin. Nah, itu juga sudah peduli sosial ya, yang simpelnya. Tanggung jawab, ya. Kalau kamu, yang paling penting itu biasanya gini, kalau kamu punya kesalahan, kamu biasanya nggak mau ngaku, ya, pura-pura atau nyalahin orang. Oh no way, kamu harus tanggung jawab, kamu harus jujur, itu termasuk dengan jujur bahwa ini kesalahan saya. Namanya manusia itu selalu punya kesalahan, gak ada yang sempurna. Jadi kamu dengan takut mengaku kalau punya kesalahan ya. Lalu kamu selalu merasa memiliki rasa ingin tahu. Jadi kalau nggak ngerti itu nanya, nanya terus ya.
Ke siapa aja yang bisa ngejelasin, terutama ke guru barangkali ya, kalau tentang materi pelajaran. Dan kerja keras, jangan pernah suka patah semangat, kamu harus kerja keras terus. Ingat, kamu kan punya tujuan, nah itu yang harus kamu usahakan maksimal. Tugas kita adalah berusaha maksimal sebaik mungkin dan berdoa, ya, itu yang paling penting. Nah, itu kan kadang-kadang karakter ada yang negatif ya. Kok Ibu tahu ada yang negatif? Ya iyalah, kadang-kadang kan ada yang di sidang, masuk penjara, dan sebagainya ya. Nah, bagaimana menentukan positif dan negatif? Kamu harus memahami dulu latar belakang perilaku orang lain yang tampak, yang kelihatan sama kamu. Jadi kamu nggak boleh ngejudge. Sebelumnya kamu harus memahami dulu karakter dan kepribadian orang tersebut dan disesuaikan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Karena kadang-kadang apa yang biasa kita lakukan di Jawa Barat itu nggak pantas dilakukan di Sumatera Utara atau di Papua sana. Kadang-kadang orang biasa melakukan itu di Papua nggak pantas dilakukan di kita. Jadi kamu harus memahami itu juga dulu ya, dari mana orang itu datangnya. Baru kita dapat menetapkan bahwa perilaku tersebut positif atau negatif. Jadi sekali lagi, kan kita negaranya luas ya, 34 provinsi dengan berapa bahasa. Nah, cari tuh ya, berbagai macam kebudayaan. Nah, kalau orang lain datang ke kita dan biasa melakukan hal itu di daerahnya, kamu jangan tiba-tiba ngejudge, oh orang itu kok kayak begitu. Enggak. Kamu harus tanya dulu, kamu dari mana? Kau di sini, kasih tahu di sini, nggak boleh begitu. Nah, itu baru kita bisa ramah itu tadi ya. Nah, perilaku negatif itu sering terjadi di sekolah dan masyarakat adalah bullying atau perundungan. Nah, itu kalau itu memang nggak boleh dimanapun, di Sumatera Utara, mau di Papua, di Maluku, di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, semua yang namanya perundungan atau bullying itu tidak diperkenankan. Apa sih? Apa aja bullying? Bullying ada yang verbal ya, penindasan menggunakan kata-kata, ngegosip, celaan, gibah tuh ya, ngegosip ya, nggak boleh ya kalau muslim ya. Celaan, fitnah, ancaman kekerasan, julukan nama yang mengejek. Kadang-kadang tuh teman-teman kamu suka ngejek ngasih nama orang tuanya. Ya, nggak boleh itu. Dosa tuh sama orang tua. Lalu pernyataan yang bernuansa ajakan seksual. Ngertilah anak sekarang apa itu, nggak usah dijelasin. Apalagi bully nonverbal itu ada juga yang melihat sinis. Jadi ekspresi wajahnya gitu ya. Lalu melecehkan, merendahkan orang lain ya, tatapan matanya itu. Menonton aksi bully. Jadi kalau ada bullying itu kamu bukannya melirai, bukan, tapi kamu nonton. Oh, parah deh itu, kamu sama dengan ikutan tuh. Lalu mengancam, yaitu mau malak, minta jajan, ngancem kamu. Nah, itu juga bullying. Mendiamkan seseorang, jadi kamu janjian sekelas, udah sih itu mah nggak usah ditanya, biarkan aja dia sendiri. Nah, itu bully ya, hati-hati itu ya. Di dunia aja udah dosa itu, apalagi nanti di akhirat itu kalau anak yang beragama itu pasti kena hisab tuh. Memanipulasi persahabatan. Nah, ini banyak zaman sekarang. Nyobat sama si A, ngomongin si B. Sama si C ini tuh diomongin lagi ke si B. Kayak nyobat si C sama si B itu. Nah, itu manipulasi persahabatan namanya. Itu juga bully namanya. Lalu mengirimkan surat kaleng, bukan surat yang di dalam kaleng susu ya, bukan. Surat kaleng itu artinya surat yang tanpa nama ya. Oke, selanjutnya ada lagi bully yang relasional, yang berhubungan satu sama lain ya. Ini tidak mudah diidentifikasi, seperti bully verbal atau fisik kan kelihatan ya, ini nggak begitu kelihatan. Contohnya pelemahan harga diri korban secara sistematis, jadi direndahkan sedikit demi sedikit, diabaikan, dibiarkan ya, dikucilkan. Sikap-sikap tersembunyi seperti hela nafas. Jadi kalau dia ngomong, respon kali, nah itu nggak boleh, itu bully itu ya. Lalu pandangan agresif, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang tidak menyenangkan. Ada lagi. Nah ini sekarang banyak bully cyber deh. Makanya kamu jangan terlalu banyak gadget ya. Kamu jangan dijajah sama gadget tuh ya. Banyak negatifnya tuh. Seperti mengirimkan pesan negatif di medsos. Mengirimkan voicemail kejam. Awas ya, ntar sore aku bunuh kamu. Nah, mengirimkan email negatif terus-menerus. Membuat situs memalukan bagi korban.
sekarang mah banyak bisa dirubah-rubah tuh kan ya, gambar juga badannya siapa, kepalanya siapa. Bisa menggunakan akun palsu menyerang media sosial korban. Itu banyak kan, kamu kalau sudah bermedsos itu harus hati-hati ya. Dampaknya nih apa sih? Mengalami kesakitan fisik dan psikologis. Pastilah kalau fisik, kalau dipukul atau apa itu sakit ya. Atau psikologis hati ya, terus kamu takut untuk ngomong ke orang lain karena diancam tadi ya. Lalu kepercayaan diri kamu juga jadi merosot, jadi berkurang, jadi nggak pede gitu ya. Malu pastilah. Trauma, depresi, segala macam takut jadinya. Serba salah, takut ke sekolah. Nah ini yang paling parah. Gak usah takut ke sekolah. Di sekolah banyak guru, kamu bisa ngomong ke siapa aja ya. Kalau udah takut sekolah, prestasi pasti jelek kan. Lalu mengisolasi diri dari teman atau keluarga. Diam aja, nggak mau ditanya, nggak mau ngapa-ngapain. Rugi tuh. Anak yang kayak begitu rugi. Harusnya diomongin ya. Jadi biar ketahuan. Menderita ketakutan sosial. Iya, takut bergaul jadinya, menyendiri. Kecenderungan ingin bunuh diri. Ya iyalah kalau udah merasa nggak punya siapa-siapa, ngapain lagi? Biasanya kan pengennya bunuh diri. Tapi ingat loh, kalau orang beragama itu bunuh diri, dosanya gede banget. Sekarang dampak negatif bullying pada yang lain. Kan orang suka ngelihat juga ya, ada saksinya. Nah, kalau bagi pelaku, pelaku akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun bagi mereka bila melakukan kekerasan. Nah, ini yang suka ngebully nih ya, agresi maupun mengancam anak lain. Jangan punya perasaan seperti itu. Karena Allah itu maha adil. Kalaupun orang lain nggak tahu, pasti ada sanksinya dari Allah. Pasti ada hukumannya dari Allah. Jangan semena-mena ya. Lalu ketika dewasa berpotensi lebih besar untuk menjadi pelaku kejahatan, kriminal, korupsi. Nah, itu mula-mulanya biasanya dari kecilnya ada yang ngebully tuh. Dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Nah, saksi yang ngelihat, dia juga punya dampak negatif, yaitu mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, dihantui perasaan bersalah. Ya, mau nolong tapi nggak sanggup, jadi diem gitu, tapi ngelihat kamunya. Lalu merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya pasti itu ya. Dapat mengalami penurunan prestasi karena perhatiannya masih terfokus bagaimana menghindari dari target berikutnya. Jadi pikirannya ke situ terus, kamu nggak mikir lagi tentang pelajaran ya. Nah, bagaimana peran kamu dalam pemenuhan hak dan perlindungan? Kamu kan harus terlindungi ya. Nah, kalau kamu mau jadi pelapor, kamu harus menjadi agen perubahan. Jadi kamu harus berani. Kalau Anda melihat bully, kamu harus berani. Minimal kamu melaporkan. Itu sebuah keberanian juga. Kalau kamu tidak bisa merilai, menengahi hal itu ya. Lalu terlibat aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, ekskul ya. Banyak ekskul di SMA 4. Habis deh pokoknya waktu kamu kalau ikut ekskul ya. Gak akan mikir lagi yang jelek-jelek, gak akan. Bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi ya. Lalu pelapor itu artinya dia terlibat aktif pada saat terjadi bullying dengan melaporkan, menyampaikan pendapat atau pandangan ketika mengalami atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar ya. Nah, ini bagaimana mekanisme pengaduannya? Ini kan bisa kamu lihat lagi di YouTube nanti ya, atau di materi-materi ini MPLS bisa kamu lihat karena kalau lebih jelasin panjang banget nih ya, dari mulai penyampaian ke mengadukan, ada tim SRA-nya di SMA 4 ya, lalu tindak lanjutnya ke pengaduannya, tindakan pemulihannya, monitoring pengaduan, evaluasi. Nah, itu menyangkut juga nanti berkaitan dengan orang tua, puskesmas kalau ada luka-luka dan semuanya, P2 TP2A itu perlindungan anak ya, ke polisi kalau sudah kriminal dan pusat layanan lain. Nah, ini yang harus kamu lakukan. Ikrar Sekolah Ramah Anak Jawa Barat. Nah, kamu kan di SMA Negeri 4 Bandung. Aduh, belepotan nih. Ibu alumni loh. Ibu alumni SMA 4 Bandung juga. Jadi, kamu tuh anak ibu, tapi juga adik ibu ya. Kalau kamu lulus dari SMA 4 dengan baik. Kami warga Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 4 Bandung berikrar. 1. Selalu silih asih, mengasihi, tahu ya? Silih asah, saling memberikan ilmu, silih asuh, mengasuh, menjaga, dan silih wawangi.
Kalau orang Sunda pasti ngerti, wangi, sengit, wawangi, memberikan keharuman ya. Keharuman namamu, keharuman nama teman-teman kamu, keharuman nama guru kamu, keharuman nama sekolah kamu. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman, tanpa kekerasan, nyaman, dan bahagia. Jelasin? Gak usah ya? Kan ibu udah jelasin tadi bersih itu apa, tahu kamu bersih, masa anak SMA nggak tahu bersih kan? Sehat, iya, sehat lahir batin. Nah, ibu bilang tadi udah kan ya? Aman, aman, gak ada gangguan. Lalu tanpa kekerasan, nggak boleh ada bully ya. Nyaman dan bahagia. Jadi menyenangkan, happy. Kalau happy itu kan pemikiran kamu tuh bebas, terbebas, leluasa, terbuka. Jadi kalau menuntut ilmunya juga nggak terganggu. Ini ilmu yang kamu, yang dimasukin sama guru ke kamu tuh masuk semua. Kamunya bertambah ilmu, tambah pinter, tambah soleh. Ya, karena kamu nyaman dan bahagia. Yang ketiga, menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, kesetiakawanan sosial. Artinya apa? Kalau sosial apa? Manusia kan homo homini socius. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya sosial, kamu nggak bisa hidup sendiri. Makanya kamu harus menciptakan lingkungan hidup kamu yang enak, yang nyaman. Nyaman untuk dirimu, nyaman juga untuk orang lain. Kalau orang lain udah nyaman, masing-masing sudah nyaman, semuanya nyaman dong. Semuanya bahagia, semuanya aman. Ya, saling jaga, saling asuh tadi, saling asah. Ya. Lalu menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan dikira kalau kamu mau jadi pembuli, orang yang suka merundung, orang yang suka membuli orang lain, jangan dikira itu tidak merugikan diri kamu sendiri. Kamu rugi banyak. So, kamu membuli satu orang. Banyak yang tahu, banyak yang lihat, semua orang gak akan suka sama kamu. Rugi apa untung tuh? Ingat ya, orang yang paling kaya itu bukan yang banyak duit, tapi yang banyak teman. Oke? Okay? Nah, itu merugikan diri dan merugikan orang lain. Jangan pernah kamu lakukan. Ibu jadi batuk nih. Itu saja barangkali materi dari Ibu. Jangan lupa di akhir kamu harus melakukan evaluasi ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, sehingga Ibu dapat mengukur bagaimana pemahaman kamu terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Pak Agung ada tanya jawab? Ada. Berapa menit? 10 menit. Oke, ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Aduh, jadi gatal tenggorokan. Nanti evaluasinya saya post di boleh, nanti aku periksa. Aku masuk Google dong. Ya, terima kasih Bu Dewi atas informasinya. Itulah materi dari Bu Dewi mengenai SRA ya anak-anakku semuanya, para peserta MPLS 2020 berkaitan dengan sekolah ramah anak ya. Dan Bu Dewi merupakan sekali lagi merupakan guru BK di SMA Negeri 4 Bandung, dan beliau telah menyampaikan yang cukup yang luar biasa materi-materi yang telah disampaikan tadi melalui presentasinya. Baik anak-anakku, barangkali dari para peserta MPLS 2020 ini ada yang mau ditanyakan, boleh silakan disampaikan di chat yang telah tersedia di setiap kelompoknya. Di sini ada 2 ruang ya. Ada ABCD dan EFGH. Silakan kalian bisa sampaikan melalui chat ataupun mau langsung dengan menekan tombol mute-nya ya. Silakan diaktifkan. Jangan lupa sebutkan namanya dan asal sekolah dari mana. Silakan barangkali dari anak-anakku MPLS 2020 jika ada yang mau ditanyakan seputar materi sekolah ramah anak begitu. Ya, silakan ada yang bertanya.
Di room 1 Ya, Pak ini Jajang ada ya. baik. Di room 1. Oke. Baik. Ini Bu Dewi mau satu-satu dulu barangkali ya Bu Dewi ya. Ya, satu-satu aja Pak Jajang. Baik, ini di room 1 ada pertanyaan dari Sylvia FZM ya. Ibu kan tadi tuh membahas tentang metode mana yang cocok sama kita, tapi aku masih bingung aku tuh tipe yang mana. Nah, barangkali Bu Dewi bisa menyampaikan penjelasannya. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih Sylvia. Sylvia dari SMP berapa? Dari SMP berapa Sylvia? Boleh diaktifkan speakernya, Sylvia? Ya, SMP 5 Tahu ya. dulu. SMP 5. Ya, betul. Oke. Terima kasih Sylvia. Tipe belajar itu kan ada 3 tadi ya yang Ibu jelaskan ya. Nah, yang mana kamu itu dia kata Ibu juga harus lihat pertama hasil psikotes, yang kedua kita harus ngobrol. Kamu enaknya kalau belajar caranya gimana sih? Nah, itu itu yang bisa memperlihatkan apa tipe belajar kamu. Dan setiap orang itu tipe belajarnya tidak hanya visual saja, tidak hanya auditori saja, tidak hanya kinestetik saja, tapi campuran dari 3 hal itu. Namun ada yang menonjol, misalnya visualnya 50%, auditorinya 20%, kinestetiknya 30%. Bisa. Atau auditorinya yang 40%, visualnya 30%, kinestetiknya 30%, dan selanjutnya. Itu jadi nggak bisa dilihat dari sini dong, Ibu bukan dukun kan, mana tahu, kenal juga belum sama kamu kan. Nah, kita harus ketemu dan kalau ada melihat hasil psikotes. Ngerti ya? Paham Iya. ya? Oke. Ya, baik itu pertanyaan pertama dari Sylvia. Dan berikutnya ini masih dari room 1 atas nama Amirul Ajah. Amirul Ajah. Ini Ajah ya. Ada pertanyaan Bu Dewi, ini lucu namanya nih. Apakah ada hukum atau sanksi yang ditetapkan jika seorang murid melakukan kesalahan? Bangga Bu Dewi. Dikasih buku tata tertib, udah dibaca belum? Baca dong, di situ kan dijelasin. Ayo, belum baca bukunya ya? Baca ya. Dan di situ kamu tahu apa sanksi yang akan dikenakan untuk kamu. Oke? Iya, baik. Silakan Pak Jajang. Ini dari room 2 belum ada ya. Silakan dari room 2 juga untuk menjawab pertanyaan jikalau ada hal-hal yang masih kurang jelas ya. Masih dari room 1 Bu Dewi dan anak-anakku, ini ada pertanyaan dari Adinda Nur ya. Ibu, aku mau nanya, kalau teman lingkungan kita jelek Bu, biar gak terbawa ke yang jelek, gimana Bu? Tapi kita gak punya teman lagi selain dia. Mangga Bu Dewi. Itu rada ini kan ada pengaruh ya, ingat ya, ada pengaruh lingkungan. Gak mungkin kamu punya teman lagi, beneran. Kalaupun lingkungan kamu tidak bagus, tapi kamu masih pasti punya teman yang lain, misalnya teman sekolah. Kalau udah mulai di sekolah ya nanti kalau mainnya sama teman sekolah aja deh, jangan sama tetangga-tetangga kamu yang menurut kamu itu kurang bagus ya. Tapi bisa juga kamu melihat, kalaupun kamu punya penilaian itu kurang bagus, berarti ada masukan untuk diri kamu, bahwa kamu tidak boleh begitu, ya nggak? Ya, gitu kan? Itu barangkali Pak Jajang. Room 1 selamat ya, keren. Pada nanya terus, mana sih room 2? Ya, pada nanya nih, room 1. Room 2-nya belum ada nih. Nah, ada room 2 Bu Dewi. Ada room 2? Belum kelihatan ya? Oke. Ini Bu. Di room 2 ada Bu Dewi atas nama Diponegoro Prawirodirjo. Wah, ini orang Jawa kayaknya dia. Prawirodirjo itu kan pahlawan nasional. Mangga Bu Dewi, itu pertanyaannya kalau mau dibaca langsung nggak ada. Mangga. Apa pertanyaannya? Atau saya bacakan dulu ya. Saya Diponegoro kelompok E dari SMPN 1 Bandung, izin bertanya, bagaimana cara kita menghindari dan membela diri jika kita menjadi korban bully? Apakah kalau kita dibully dengan kekerasan fisik, kita harus membela diri dengan kekerasan fisik juga? Monggo Bu Dewi.
Oke. Menurut kamu gimana? Kan tadi ada dilaporkan ya, kamu harus melaporkan itu. Mungkin itu sementara untuk melindungi diri, kamu juga harus melawan ya. Tapi bagaimana caranya melawannya dengan aman? Kabur juga itu melawan loh. Kalau sempat kabur, kalau kamu berani, kamu punya ilmu bela diri, kamu boleh ngelawan. Kalau merasa untuk kenaun bahasa Indonesia, merasa apa ya? Untuk kamu ibu orang Sunda jadi rada susah ya. Untuk lawan, kamu jangan merasa direndahkan ya. Kalau misalnya yang merundung kamu itu lebih dari satu dan kamu suka untuk lari, gimana caranya lari dan laporkan, mau ke polisi, mau ke orang yang dewasa misalnya deket. Ya, halo. Ini suaranya ya. Ayo. Anu Bodawi eta suaranya saya. Ya. Anu Bodawi error eta suaranya. Baik, anak-anakku. Ya. Oke, waktunya habis sayangku, anakku, cintaku. Sampai bertemu lagi di sekolah. Nanti kalau ketemu ibu di jalan, kamu lihat ibu nggak lihat kamu. Banyak banget soalnya kamunya. Halo. Udah itu udah. Nggak tahu. Nggak tahu. Iya, screenshot eta jeung absen dar poho deui. Halo. Video aneh. Waduh. Beres. Suaranya tolong dijaga. Ada suara saya ada terdengar. Wajahnya nggak ada. Ada Bu, kedengeran. Ada ibu. Oke. Ya, udah selesai ya materi 1 karena Pak Jajang sebagai pembawa acara. Saya closing dulu ya, iya. Ya, Pak Jajang sebagai pembawa acara ada trouble, saya ambil alih dulu sebentar. Baik anak-anakku, ini materi 1 sudah selesai. Kalian jangan lupa foto selfie ya, terlihat wajah dengan layar kalian untuk nanti diupload di Presensi. Nah, Presensi tidak saya share di sini, saya share di Google Classroom. Jadi bakal variasi ya presensinya. Presensi itu daftar hadir. Nah, setelah ini silahkan kalian melanjutkan ke materi 2 yang sudah saya post di YouTube G4 Bersahaja seperti itu. Udah sih gitu aja palingan dari saya. Sebentar, apalagi ya? Bisa lupa. Presensi di GC dan evaluasi juga di GC. Untuk evaluasi mungkin tidak selalu soal PG. Kalian harus benar-benar ya menyimak materi ini. Kalau belum paham boleh dibaca lagi. Saya sudah post materi Bu Dewi barusan di Google Classroom. Jadi PPT-nya sudah ada seperti itu. Jadi kalau masih belum paham boleh dibaca lagi. Terus kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan materi, kalian bisa buka lagi PPT-nya gitu ya, karena kemarin saya lihat kalian mengerjakan soal, saya lihat nilainya itu 10, 20 gitu ya, yang 100-nya itu paling berapa orang ya. Nah, jadi silakan disimak dengan baik materi-materi MPLS ini, walaupun kita dari
ini harus tetap ada manfaatnya untuk kalian ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan kemana-mana ya. Karena COVID itu semakin tambah yang positifnya. Oke, mungkin dari saya Bu Sida selaku apa ya tim IT mungkin ya. Ya sebagai host ya sebagai host room itu mengucapkan terima kasih. Kalian silakan menuju Google Classroom untuk melihat link YouTube-nya. Boleh, sekarang sudah boleh keluar ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel G4 Bersahaja ya. Mau subscribe channel YouTube Ibu, cari aja Nursida Sutanti, ada kok. Aduh jadi promosi. Oke, dadah. Assalamualaikum. Apa tuh promosi? Prioritas bukan. Promosi. Udah. Promosi. Oh ya. Waalaikumsalam. Jadi materi 1 udahan, lanjut ke materi 2 di Google Classroom. Silakan menuju Google Classroom. Ya, silakan menuju Google Classroom. Baiknya sih kalian install aplikasi Classroom ya di handphonenya. Karena nanti mungkin kita pembelajaran juga bakal pakai Google Classroom. Jadi sekarang tuh MPLS membiasakan kalian untuk menggunakan Google Classroom seperti itu ya. Gimana? Ada yang mau bertanya? Udah? Boleh keluarkan? Boleh left. Ya, untuk materi 2 boleh disimak dari sekarang videonya, lumayan panjang sih. Ya, jangan lupa absen di video yang dipost di YouTube. Nanti saya ini lagi lah tulis di YouTube-nya. Saya Bu. Udah, boleh left. Iya, gimana? Kalau ini materi yang pertama ada tugasnya nggak, Bu? Ada, nanti di Google Classroom. Pokoknya semua informasi di Google Classroom. Oke. Aktifin aja notifnya ya. Jadi nyala gitu ketika ada pemberitahuan. Oke, siap-siap, Bu. Oke. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, ini anjirnya kemana? Kan saya bilang absennya di Google Classroom, nanti di post. Promosi Bu, nggak apa-apa, atau sekalian promosi ya. Kan nanti saya post video pembelajaran kimia juga. Boleh ditutup aja. Live aja dari room ini, lanjut ke Google Classroom untuk klik link YouTube ya. Iya, evaluasi itu di Google Classroom. Semua informasi kita kita center, kita pusatkan di Google Classroom ya. Untuk membiasakan kalian karena kita nanti pembelajaran pakai Google Classroom. Ya, foto selfie-nya untuk presensi nanti di daftar hadir. Kayak kemarin lagi upload bukti kehadiran. Jadi fotonya di sana ya, di uploadnya kayak kemarin.
Oke, saya tutup ya room ini. Silakan berlanjut ke Google Classroom untuk mengikuti materi 2. Terima kasih semuanya. Oke, untuk ada yang bertanya pemilihan eskul nanti dari pas jadwal eskul itu hari apa sih? Kamis ya? Ya, Kamis Jumat itu jadwal eskul, nanti akan di-share formulir pemilihan ekskul ya. Nanti kalian lihat dulu video-video ekskul yang akan kami tayangkan seperti itu ya. Oke, saya tutup ya roomnya ya semuanya. Dadah.